Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Mulyasana dari program studi akuntansi semester 4 dengan NIM 031112300033 STIE Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Yang pertama yaitu ada jenis perubahan dalam akuntansi. Jenis perubahan dalam akuntansi itu ada dua jenis, yaitu ada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu change in accounting policy, dan perubahan estimasi akuntansi atau change in accounting estimate. Perubahan kebijakan akuntansi yaitu perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diperbolehkan standar kebijakan akuntansi yang lain yang juga diperoleh standar. Nah, misalnya PT Merdeka mengubah metode penilaian persediaan dari metode PIPO ke metode average. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan. Misalnya PT Angkasa merevisi estimasi masa manfaat mesin karena modifikasi dalam proses produksi. Perubahan kebijakan akuntansi. IASB memperolehkan perubahan kebijakan akuntansi jika yang pertama dipersyaratkan oleh IFRS. Misalnya ada perubahan standar akuntansi atau dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih memberikan representasi tepat dan informasi yang relevan. Lalu menurut IASB, perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan dengan retrospektif, perlu penyesuaian laporan keuangan sebelumnya. Pendekatan retrospektif, penyesuaian menyusun ulang laporan keuangan untuk periode-periode sebelumnya berdasarkan kebijakan akuntansi yang baru. Menyesuaikan nilai tercatat, aset, dan liabilitas pada awal tahun terjadinya perubahan dan membuat penyesuaian saling hapus terhadap saldo awal laba ditahan. Retained earning, komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai pada awal tahun terjadi perubahan. Lalu perubahan tidak boleh menggunakan pendekatan retrospektif jika terjadi salah satu dari kondisi tersebut. Yang pertama ada perubahan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada perubahan metode pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, contohnya, pada awal 2019, PT Bromo akan mengubah metode kontrak jangka panjang dari cost recovery ke percentage of completion. Nah, laba sebelum pajak dari kontrak tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini dalam ribuan rupiah. Nah, diketahui tarif pajaknya itu adalah 25%. Pada tahun 2018, percent of completion-nya itu adalah 780.000. Cost recovery-nya adalah 610.000. Dan selisihnya yaitu adalah 170.000. Tax 25%-nya itu dari 170.000 yang dapat menghasilkan tax sebesar 42.500 dan next of tax itu hasil dari 170.000 dikurangi dengan taxnya 42.500, hasilnya adalah 127.500. Di tahun 2019 percent of completion-nya itu adalah 700.000, cost recovery-nya adalah 480.000 dan selisihnya atau difference-nya adalah 220.000. Tax-nya diambil dari selisihnya yaitu 220.000 sebesar 25%. Hasilnya adalah 55.000. Net of tax-nya itu dikurangi dari selisih dikurangi dengan tax-nya yaitu hasilnya adalah 165.000. Jurnal penyesuaiannya adalah pada tahun Januari 2019, construction in progress yaitu sebesar 170.000, different tax liabilities-nya adalah 42.500 dan returned earning-nya adalah 127.500. Lalu ada income statement. Nah, pre-tax income 2019 itu adalah 700.000 dan restated 2018-nya adalah 780.000.
Previous 2018-nya adalah 610.000. Income tax 25%-nya itu dari 700% 700.000 dikali dengan 25%, hasilnya adalah 175.000. Restated income tax di restated 2018 adalah 780.000 dikali dengan 25%, hasilnya adalah 195.000. Lalu income tax di previous 2018 adalah 152.500. Untuk net income-nya adalah pre-tax income dikurangi dengan income tax. Di tahun 2019 hasilnya adalah 525.000. Di restated 2018 hasilnya adalah 585.000 dan di previous 2018 hasilnya adalah 457.500. Lalu ada statement of retained earning. Di beginning retained earning di 2019 adalah 557.500. Restated 2018-nya adalah 100.000 dan di previous-nya yaitu 2018 adalah 100.000. Accounting change-nya itu adalah 127.500. Itu dari net of tax yang tahun 2018. Nah, beginning RR restated-nya itu hasil dari penjumlahan beginning retained earning ditambah dengan accounting change. Di tahun 2019 adalah 685.000. Restated 2018-nya adalah 100.000, previous 2018-nya adalah 100.000. Net income itu ada 525.000. Di restated 2018 adalah 585.000. Di previous 2018 adalah 457.500. Ending retained earning-nya adalah dari penjumlahan beginning RR restated ditambah dengan net income. Hasilnya adalah di tahun 2019 adalah 1.210.000. Restated 2018 adalah 685.000 dan previous 2018-nya adalah 557.500. Selanjutnya ada perubahan metode penilaian persediaan. Contohnya, pada awal 2080, PT ADA mengubah inventory pricing dari average ke FIFO dengan data sebagai berikut. 1 Januari 2018, persediaan average-nya adalah 0, persediaan FIFO-nya adalah 0, dan perbedaannya adalah 0. Tetapi pada tahun 31 Desember 2018, persediaan average-nya yaitu ada 10.000, FIFO-nya ada 12.000 dan perbedaannya adalah 2.000. Di tahun 2019 itu average-nya ada 20.000, di FIFO-nya ada 25.000 dan perbedaannya adalah 5.000. Di tahun 2020 average-nya ada 32.000, di FIFO ada 39.000 dan selisihnya yaitu perbedaannya adalah 7.000. Lalu di COGS average di tahun 2018 itu ada 80.000, di COGS FIFO 78.000 dan perbedaannya adalah 2.000. Di tahun 2019 average-nya ya 100.000, FIFO-nya 97.000, perbedaannya adalah 3.000. Di tahun 2020 average-nya adalah 113.000. COGS FIFO-nya adalah 111.000 dan perbedaannya adalah 2.000. IS average, penjualan atau salesnya di tahun 2018 sampai 2020 adalah 300.000. Nah, COGS di tahun 2018 adalah 80.000. Di tahun 2019 adalah 100.000 dan di tahun 2020 adalah 113.000. Untuk operating expense-nya adalah 100.000 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk net income-nya adalah dari 300.000 dikurangi dengan 80.000 dikurangi dengan 100.000. Hasilnya net income di tahun 2018 adalah 120.000, di tahun 2019 adalah 100.000, di tahun 2020 adalah 87.000. IS FIFO-nya yaitu penjualan dari tahun 2018 sampai 2020 sama yaitu 300.000. COGS FIFO-nya yaitu di tahun 2018 ada 78.000, 2019 ada 97.000 dan di tahun 2020 ada 111.000.
Untuk operating expense-nya sama, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah 100.000. Untuk net income-nya, hasilnya dari sales dikurangi COGS dikurangi dengan operating expense. Di tahun 2018, net income-nya mendapatkan hasil yaitu 122.000. Di tahun 2019 yaitu 103.000 dan di tahun 2020 adalah 89.000. Untuk 2018, net income average-nya adalah 120. Untuk net income FIFO-nya adalah 122.000 dan laba perbedaannya yaitu adalah 2.000. Untuk tahun 2019, net income average-nya adalah 100.000. Di net income FIFO itu ada 103.000 dan di perbedaan labanya itu adalah 3.000. Jumlah pada awal 2020 adalah 220.000. Itu hasil dari 2018 ditambah dengan 2019. Di net income FIFO-nya juga sama 225.000 dan selisihnya adalah 5.000. Untuk jumlah selama 2020-nya ada 87.000. Di net income FIFO-nya adalah 89.000. Untuk perbedaan labanya yaitu adalah 2.000. Jurnal penyesuaiannya di 2 Januari 2020 adalah inventory-nya itu 5.000 dan return earnings-nya adalah 5.000. Yang ketiga ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah mengubah estimasi taksiran-taksiran suatu item karena ada informasi atau pengalaman baru, sehingga nilai item tersebut berubah-ubah. Misalnya presentase faktor-faktor depresiasi, depresi, dan amortisasi. Nah, berikut contoh perubahan estimasi akuntansi, ada BTEPS, ada inventory obsolescence, ada useful life and residual values of asset, ada period benefit by different costs, ada liabilities for warranty, cost and income tax, ada recoverable mineral reserve, ada change in depreciation estimates, lalu yang terakhir ada fair value of financial asset or financial liabilities. Nah, perubahan metode depresiasi misalnya dari metode garis lurus ke metode saldo menurun berganda, termasuk ke dalam perubahan estimasi akuntansi dan bersifat prospektif. Menurut IASB, perubahan estimasi akuntansi diperlukan secara prospektif, berlaku masa kini dan masa depan, serta tidak perlu menyesuaikan untuk periode sebelumnya. Contohnya yaitu PT Anggun membeli gedung sebesar 300 juta dengan estimasi usia ekonomisnya yaitu 15 tahun tanpa nilai sisa. Telah dicatat penyusutan selama 5 tahun metode garis lurus. Pada 2 Januari 2020, PT merevisi usia menjadi 25 tahun. Perhitungan beban depresiasi baru sebagai berikut. Gedung atau bangunannya yaitu 300 juta. Depresiasi lama per tahunnya itu 300 juta dibagi dengan 15 tahun. Hasilnya adalah 20 juta. Dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, 20 juta dikali dengan 5 tahun, hasilnya adalah 100 juta. Nilai gedungnya itu hasil dari 300 juta dikurangi dengan 100 juta, hasilnya adalah 200 juta. Beban depresiasi baru sama dengan nilai buku dibagi dengan sisa usia. 200 juta dibagi dengan 25 tahun dikurangi dengan 5 tahun. Hasilnya adalah 10 juta. Jurnal penyesuaian di 31 Desember 2020, depreciation expense adalah 110 juta dan di kreditnya yaitu accumulated depreciation building yaitu 10 juta. Lalu ada koreksi kesalahan. Secara konseptual, koreksi kesalahan bukan merupakan bagian dari perubahan dalam akuntansi. Secara rinci, kesalahan dapat terjadi akibat hal-hal berikut. Yang pertama ada karena perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak sesuai standar menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima standar. Lalu yang kedua ada kesalahan perhitungan matematis. Ketiga, ada perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Yang keempat,
tidak mengakui pengeluaran beban atau pendapatan tertentu, penyalahgunaan faksa, dan yang keenam adalah klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset dan sebaliknya. Semua kesalahan material harus diperbaiki. Lakukan koreksi kesalahan dari periode sebelumnya dengan membuat penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya atau period adjustment. Pada laporan keuangan komparatif, perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Contohnya yaitu pada tahun 2020 pada akuntansi PT Komitmen menemukan kesalahan, yaitu pada tahun 2019 perusahaan tidak mencatat beban penyusutan gedung yang baru dibangun sebesar 20.000. Gedung ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki PT Komitmen. Namun perusahaan telah melaporkan hutang pajak penghasilannya dengan benar. Nah, berikut laporan laba rugi perusahaan tahun 2020, tarif pajaknya adalah 40%. Untuk income before depreciation expense yaitu adalah 100.000 without error, dan with errornya adalah 100.000. Depreciation expense-nya yaitu adalah 20.000 di without error, dan with errornya adalah 0. Income before income tax-nya yaitu adalah 80.000 di without error, dan with error adalah 100.000. Di current income tax-nya yaitu 32.000 di without error, dan with error ada 32.000 sama. Different tax di without error adalah 0, dan di with error adalah 8.000. Jadi different tax-nya adalah di without error 80.000 dikurangi dengan 32.000. Jadi net income-nya adalah 48.000. Nah, di with error different tax-nya adalah 8.000. Jadi 32.000 ditambah 8.000 hasilnya adalah 40.000. Jadi net income-nya adalah 100.000 dikurangi dengan 40.000. Hasilnya adalah 60.000. Nah, dampak tidak mencatat depresiasi 20.000. Laporan laba rugi di tahun 2019, depreciation expense-nya understated-nya adalah 20.000. Di income tax expense-nya yaitu overstated adalah 8.000. Itu hasilnya dari 40% dikali dengan 20.000. Dan net income overstated-nya adalah 12.000. 20.000 dikurangi dengan 8.000. Laporan posisi keuangannya di accumulated depreciation understated-nya adalah 20.000, dan different tax liability-nya adalah overstated 8.000. Untuk jurnal seharusnya dibuat perusahaan. Nah, depreciation expense-nya itu 20.000 di debit, dan di kreditnya adalah accumulated depreciation building-nya adalah 20.000. Untuk income tax expense-nya di debit itu 32.000, dan di kredit income tax payable-nya adalah 32.000. Jurnal yang dibuat perusahaan yang salahnya itu yang pertama tidak membuat jurnal depresiasi. Nah, yang kedua income tax expense 40.000 di debit. Different tax liability-nya itu di kredit 8.000, dan income tax payable-nya di kredit itu 32.000. Jurnal koreksi di tahun 2020 adalah di debit return earning itu 12.000, hasilnya dari 20.000 ditambah dengan 32.000 dikurangi dengan 40.000. Lalu different tax liability di debit yaitu 8.000, dan accumulated depreciation building itu 20.000 di kredit. Ada analisis kesalahan. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa jenis kesalahan yang terlibat? Yang kedua, apa jurnal yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang ketiga, setelah ditemukan kesalahan, bagaimana laporan keuangan disajikan kembali?
Perusahaan memperoleh kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Nah, kesalahan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan pada laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Kesalahan pada laporan laba rugi biasanya terjadi karena klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Kesalahan tahun berjalan itu mengklasifikasi ulang item posisi yang tepat. Kesalahan tahun sebelumnya itu harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Counterbalancing dan non-counterbalancing error. Kesalahan counterbalancing error, kesalahan terkoreksi dengan sendirinya dalam 2 periode. Kesalahan belum tercounterbalance atau non-counterbalancing error, kesalahan yang belum terkoreksi dengan sendirinya dalam 2 periode. Perlakuan penyesuaian counterbalancing error dan non-counterbalancing error. Yang pertama itu perusahaan sudah tutup buku. Yang A, jika kesalahan sudah tercounterbalance 2 periode tidak perlu jurnal koreksi. Lalu yang B, jika kesalahan belum tercounterbalance, buat penyesuaian ke akun laba ditahan. Yang kedua, perusahaan belum tutup buku. Jika kesalahan sudah tercounterbalance, buat jurnal koreksi kesalahan pada periode berjalan dan buat penyesuaian ke saldo awal laba ditahan. Yang B, jika kesalahan belum tercounterbalance, buat penyesuaian ke saldo awal laba ditahan. Nah, contohnya itu informasi per 31 Desember 2020. Perusahaan tidak mencatat pula hutang gaji pada 31 Desember 2019 sebesar 1.500. Belum tutup buku di tahun 2020. Jurnalnya adalah Returned Earnings 1.500 dan Salaries and Wage Expense adalah 1.500. Nah, asumsi saat pembayaran hutang gaji pada tahun 2020, jurnal yang dibuat adalah Salaries and Wage Expense di debit dan di cash kreditnya sebesar 1.500. Nah, sudah tutup buku di tahun 2020. Tidak perlu membuat jurnal koreksi karena sudah tercounterbalance. Ada contohnya yaitu berikut sebagai neraca saldo PT Brasserie pada tanggal 31 Desember 2019. Interest receivable-nya adalah 5.100, prepaid di debit, prepaid insurance-nya adalah 90.000 di debit, supplies-nya 2.500 di debit, salaries and wage payable adalah 1.500 di kredit, unearned rent adalah 0 di kredit, dan interest payable-nya yaitu 15.000 di kredit. Nah, informasi per 31 Desember 2019. Hitungan fisik supplies yang ada per 31 Desember 2019 berjumlah adalah 1.100. Belum tutup buku di tahun 2019 itu jurnalnya adalah supplies expense itu dari 2.500 dikurangi dengan 1.100, hasilnya adalah 1.400 dan supplies-nya adalah di kredit 1.400. Sudah tutup buku 2019, returned earning-nya adalah 1.400 di debit, supplies-nya di kredit 1.400. Nah, lalu gaji dan upah yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2019 adalah 4.400. Nah, di debitnya salaries and wage expense 4.400 dikurangi dengan 1.500. Hasilnya adalah 29.000 dan di kreditnya salaries and wage payable adalah 29.000. Di sudah tutup buku di tahun 2019, returned earning-nya adalah di debit 2.900 dan salaries and wage payable di kredit adalah 2.900. Yang ketiga, bunga atas investasi yang akan diterima per 31 Desember 2019 sebesar 4.350. Di belum tutup 2019 itu adalah interest revenue-nya di debit 5.100 dikurangi dengan 4.350, hasilnya adalah 750. Dan interest receivable-nya di kredit itu adalah 750. Sudah tutup buku, returned earning-nya 750 di debit dan prepaid insurance-nya 750 di kredit. Yang keempat, bagian polis asuransi yang belum terpakai per 31 Desember 2019 sebesar 65.000. Nah, di belum tutup buku, insurance expense-nya adalah 90.000 dikurangi dengan 65.000.
itu hasilnya adalah 25.000 di debit. Prepaid insurance-nya di kredit adalah 25.000. Di sudah tutup buku, returned earning di debit 25.000 dan di kreditnya prepaid insurance 25.000. Pada yang kelima, pada 1 Januari 2019 diterima pembayaran sewa sebesar 24.000 untuk sewa gedung tahun 2019 dan 2020. Seluruh jumlah dikreditkan ke pendapatan sewa. Belum tutup buku, lease revenue di debit 24.000 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 12.000. Dan di kreditnya unearned lease revenue adalah 12.000. Sudah tutup buku, di debitnya adalah returned earning 12.000 dan di kreditnya adalah unearned lease revenue adalah 12.000. Yang keenam, beban penyusutan tahun 2019 dicatat sebesar 5.000 dari yang seharusnya sebesar 50.000. Belum tutup buku, jurnalnya adalah di debit depreciation expense itu dari 50.000 dikurangi dengan 5.000. Hasilnya adalah 45.000 dan di kreditnya adalah accumulated depreciation adalah 45.000. Sudah tutup buku. Di debitnya adalah returned earning 45.000 dan di kreditnya adalah accumulated depreciation adalah 45.000. Ada latihan soal. Yang pertama itu pada tahun 2019 PT ADA mengubah inventory pricing dari FIFO ke average dengan data sebagai berikut. 31 Desember 2016 persediaan average-nya adalah 23.000 dan persediaan FIFO-nya adalah 26.000. 31 Desember 2017-nya adalah di average 25.000, di FIFO adalah 30.000. Di 2018 average-nya adalah 27.000 dan di FIFO-nya 29.000. Di tahun 2019 average-nya adalah 30.000 dan di FIFO-nya adalah 34.000. Jadi selisihnya adalah di tahun 2016 adalah 3.000, di tahun 2017 adalah 2.000 dan di tahun 2018 adalah 3.000. Jadi di hasilnya adalah di tahun 2019-nya adalah 3.000 ditambah dengan 2.000 dikurangi dengan 3.000 hasilnya adalah 2.000. Jadi jurnalnya adalah di tahun 2019 adalah returned earning di debit dan inventory di kredit 2.000. Yang kedua adalah pada tahun 2019 PT Bromo akan mengubah metode kontrak jangka panjang dari cost recovery ke percentage of completion. Laba sebelum pajak dari kontrak berikut tersebut pada tabel di bawah ini. Tarif pajaknya adalah 40%. Pada 2018, percent of completion-nya adalah 980.000. Cost recovery-nya adalah 730.000 dan difference-nya adalah 250.000. Di tahun 2019, percent of completion-nya adalah 900.000. Cost recovery-nya adalah 480.000 dan difference-nya adalah 420.000. Nah, income before income tax 2019 itu adalah 900.000. Income tax-nya itu dari 40% dikali dengan 900.000. Hasilnya adalah 360.000. Nah, untuk jurnalnya di tahun 2019 adalah contraction in process 250.000 di debit, deferred tax liability 40% dikali dengan 250.000 hasilnya adalah 100.000 di kredit, dan returned earning 60% itu dikali dengan 250.000 di kredit 150.000. Yang ketiga adalah pada 1 Januari 2015 PT PAS membeli gedung dan peralatan dengan data sebagai berikut. Buildingnya adalah 1.200.000, useful life-nya adalah 40 tahun dan residual value-nya adalah 50.000. Equipment-nya adalah 130.000, useful life-nya adalah 12 tahun dan residual value-nya adalah 10.000. Pada 2019, PT PAS mengubah penyusutan gedung dari double declining menjadi straight line. PT PAS juga mengubah useful life peralatan menjadi 9 tahun dan nilai sisa menjadi 50.000. Jadi 5.000. Peralatan dari awal disusutkan dengan straight line method. Nah, cost-nya building-nya adalah 1.200.000. Less depreciation dari 2015 sampai 2018 adalah
2015 itu 1.200.000 dikurangi dengan 0 dikali 5% hasilnya adalah 60.000. Lalu 2016 1.200.000 dikurangi 60.000 dikali 5% adalah 57.000. 2017 1.200.000 dikurangi 117.000 dikali dengan 5% hasilnya adalah 54.150. Lalu di tahun 2018 1.200.000 dikurangi dengan 171.150 dikali 5% hasilnya adalah 51.443.000. Hasilnya adalah 222.593 rupiah. Nah, 1.200.000 dikurangi dengan 222.593 rupiah, hasilnya adalah 977.407 rupiah. Penyusutan 2019 garis lurus sisa manfaatnya adalah 36 tahun. Jadi hasilnya adalah 977.407.000 dikurangi dengan 50.000 dibagi dengan 36 tahun. Hasilnya adalah 25.761. Cost of equipment-nya adalah 130. Less depreciation-nya adalah 2015 sampai dengan 2018. Jadi 130.000 dikurangi dengan 10.000 dibagi 12 dan dikali 4. Hasilnya adalah 40.000. Book value-nya 1 Januari 2019 adalah 90.000. Penyusutan 2019 GL sisa manfaatnya adalah 5 tahun, 9 sampai 4. 9 dikurangi 4, nilai sisanya adalah 5.000. Jadi 90.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 17.000. Lalu informasi per 31 Desember 2019. Nah, penyusutan kendaraan untuk tahun 2019 sebesar 32.000 belum dicatat. Jurnalnya asumsikannya adalah belum tutup buku 2019. Jadi depreciation expense pada accumulated depreciation 32.000. Yang kedua, hasil penagihan piutang kepada pelanggan sebesar 5.600 yang diterima pada 31 Desember 2019 baru dicatat pada 2 Januari 2020. Untuk jurnalnya adalah cash pada account receivable sebesar 506.000. Lalu yang ketiga, pada tahun 2019 perusahaan menjual peralatan kos awal 25.000 yang telah disusulkan penuh dengan harga jualnya yaitu 3.700. Hasil penjualan tersebut dikredit ke akun peralatan. Accumulated depreciation-nya adalah 25.000 di debit. Lalu equipment-nya adalah 25.000 dikurangi dengan 3.700. Hasilnya adalah 21.300 di kredit dan gain on sale of equipment-nya adalah 3.700 di kredit. Lalu yang keempat ada pada November 2019 perusahaan digugat di pengadilan dengan nilai gugatan sebesar 220.000. Pengacara perusahaan memperkirakan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan membayar ganti rugi yaitu sebesar 125.000. Hal ini belum dicatat dalam laporan keuangan tahun 2019. Litigation loss-nya pada litigation liability adalah 125.000. Lalu yang kelima, perusahaan belum pernah menyesuaikan nilai wajar portofolio trading yang dimiliki berikut. Informasi terkait portofolio investasi. 31 Desember 2018, FI-nya adalah 95.000 dan cost-nya adalah 95.000. Lalu di 31 Desember 2019, FI-nya adalah 84.000 dan cost-nya adalah 82.000. Jadi untuk jurnalnya adalah fair value adjustment pada unrealized HGL PL itu 84.000 dikurangi dengan 82.000, hasilnya adalah 2.000. Lalu yang keenam, sebuah peralatan dibeli pada tanggal 3 Januari 2019 sekitar 40.000 dan dicatat pada beban pemeliharaan dan perbaikan estimasi masa manfaat 8 tahun dan tidak ada nilai sisa. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Jadi equipment pada maintenance and repair expense yaitu adalah 40.000 dan depreciation expense-nya itu 40.000 dibagi 8.
pada accumulated depreciation, hasilnya adalah 5.000. Yang ketujuh, premi asuransi 3 tahun sebesar 12.000 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2019 dibebankan pada akun beban asuransi. Perusahaan belum pernah membuat jurnal penyesuaian terkait premi asuransi. Jurnalnya adalah insurance expense 12.000 dibagi 3 hasilnya 4.000, prepaid insurance 4.000 dikali 1,5 hasilnya adalah 6.000, pada returned earning hasilnya adalah 10.000. Lalu yang ke-8, merek dagang yang dibeli pada awal 2018 seharga 50.000 tidak pernah diamortisasi. Maksimal periode amortisasi yang diizinkan adalah 10 tahun. Jadi jurnalnya adalah amortization expense itu 50.000 dibagi dengan 10 tahun hasilnya adalah 5.000, returned earningnya adalah 5.000, pada trademark ada 10.000. Lalu yang ke-9 adalah perubahan melakukan kesalahan sebagai berikut. Kesalahannya yang pertama itu ending inventory-nya 31 Desember 2018 adalah 9.600 understated. Di tahun 31 Desember 2019 adalah 7.100 overstated. Yang kesalahan yang kedua adalah depreciation expense. Itu di tahun 31 Desember 2018 adalah 23.000 understated. 2.300 understated. Di tahun 2019 itu tidak ada. Jadi untuk jurnalnya adalah COGS returned earning 9.600. COGS pada returned earning 9.600. COGS pada inventory-nya adalah 7.100. Dan returned earning-nya pada accumulated depreciation adalah 2.300. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.